Kabar gembira untuk teman-teman guru honorer bahwasannya saat ini sudah rilis, yaitu portal pengumuman P3K Guru tahun 2023. Nah, di sini nanti kita akan mengecek yaitu seluruh informasi yang ada pada portal buatan dari Kemdikbudristek ini untuk mempermudah kita sebagai guru honorer dalam memahami terkait tentang mekanisme, aturan dan juga skema pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K di tahun 2023. Kira-kira bagaimana tampilannya dan juga penjelasan seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seiring dengan dirilisnya SSC ASN BKN.go.id yang sekarang ini menjadi berganti nama ya, yaitu portal ASN Karir, dikarenakan di sini digunakan untuk nanti portal pendaftaran dan juga pusat informasi terkait tentang pendaftaran CPNS dan juga P3K. Dan di sini informasi sementara untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K ini adalah ditunda, teman. Nanti kita bisa memulai untuk melakukan pendaftaran yaitu sejak nanti tanggal 20 September 2023 ya. Nah, kalau misalkan di sini untuk SSCASN.bkn.go.id inilah umum sifatnya, yaitu untuk teman-teman yaitu baik P3K Guru, teknis, kemudian kesehatan dan juga CPNS. Maka di sini nanti kita untuk melakukan pendaftaran ini adalah di SSCASN.bkn.go.id. Kita bisa buat akun, kemudian kita login. Kemudian untuk khusus teman-teman guru honorer di sini nanti kita memanfaatkan yaitu situs resmi dari Kemdikbudristek untuk guru honorer. Nah, di sini kita bisa ketikkan yaitu di guru P3K kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah rilis yaitu untuk portal pengumuman P3K Guru 2023. Nah, di sini sekilas kita cek ya untuk tampilannya, ini adalah berbeda dengan tahun sebelumnya. Di sini sudah nggak ada link untuk kita melihat di pengumuman tahun 2021, 2022. Nah, sekarang ini sudah di 2023. Nah, di sini kalau misalkan kita cek di sini yaitu portal SSCASN, ini sama halnya dengan yang ada di sini yaitu portal SSCASN. Kita akan diarahkan menuju ke SSCASN.bkn.go.id login ya. Kemudian kalau misalkan kita klik di sini yang bawah portal SSCASN, maka kita akan diarahkan juga ke halaman login akun. Dan selanjutnya di sini kita bisa scroll bawah yaitu untuk pengumuman terbaru terkait tentang pendaftaran P3K Guru. Maka di sini kita bisa melihat untuk pengumuman seleksi yang sedianya kemarin disampaikan tanggal 16, ini adalah diundur ya, yaitu tanggal 19 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Kemudian pendaftaran seleksi ini tanggal 20 September sampai 9 Oktober 2023. Nah, tentunya kenapa kita membuat akun nggak bisa lanjut ke langkah 2? Penyebabnya adalah yang di sini ya, teman. Dikarenakan untuk pendaftaran seleksi ini diundur, yaitu ditunda. Kalau misalkan kemarin itu penjadwalannya awal itu adalah tanggal 17 September, kita sudah bisa mendaftar buat akun. Nah, di sini nanti berubah yaitu tanggal 20 September ini baru dimulai pendaftaran. Kemudian teman-teman bisa mengecek untuk penjadwalan lainnya yaitu mulai dari pelaksanaan seleksi administrasi, kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi, kemudian pengumuman prasanggah pascasanggah, kemudian penarikan data final, penjadwalan seleksi kompetensi, kemudian sampai nanti pengumuman kelulusan dan juga nanti pengisian DRH. Nah, berikutnya di sini kita cek scroll ke bawah yaitu di sini untuk jadwal lengkap dari rincian yang di atas ini adalah kalian bisa klik di sini ya. Yaitu jadwal pendaftaran seleksi ini nanti dibuka tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober. Untuk mengunduhnya teman-teman bisa klik di sini mengunduh jadwal CASN 2023. Kemudian untuk progres seleksi sampai saat ini adalah kita masih pada tahapan pra pendaftaran, artinya di sini nanti mulai tanggal 20 ya. Nah, sekarang kita ini kan masih di sini, masih tanggal 17. Nah, seharusnya tanggal 17 ini dibuka pendaftaran namun nggak jadi dan di sini ditunda tanggal 20. Tentunya penundaan pendaftaran ini akan berdampak positif untuk kita. Tentunya kita bisa mempersiapkan sejauh-jauh hari ya. Nah, kemudian nanti ikut seleksi administrasi, pengumuman hasil administrasi, masa sanggah, jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah, serta nanti pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, berikutnya di sini kita scroll ke bawah yaitu untuk dasar hukum terkait tentang dokumen pengadaan ASN Guru P3K.
Di sini teman-teman bisa mengunduh satu persatu. Nah, ini yang pertama yaitu pedoman ya. Pedoman ini adalah dari Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional. Kalian bisa klik di sini untuk mengunduhnya, dan ini sudah kita kupas ya pada video sebelumnya. Kemudian pedoman lagi yaitu Kepmenpan RB nomor 649 yaitu tentang mekanisme seleksi P3K guru 2023. Inilah juknisnya. Kemudian surat edaran ini adalah terkait tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik seleksi guru ASN P3K 2023. Nah, di sini adalah linearitas ijazah. Ini teman-teman bisa cek di sini, dan saya rasa semua ijazah ini bisa mendaftar, teman. Kemudian kita bisa scroll ke bawah lagi, yaitu pada bagian ini teman-teman bisa melihat untuk persyaratan. Nah, persyaratannya itu apa sih untuk mendaftar P3K Guru 2023? Nah, persyaratannya ini adalah persyaratan umum yang pertama, yaitu warga negara Indonesia, kemudian usia minimal 20 maksimal 59 tahun saat pendaftaran nanti, kemudian tidak pernah dipenjara, tidak pernah dipecat, kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau politik praktis, kemudian punya ijazah sesuai dengan persyaratan. Nah, di sini adalah jabatan guru ya S1 ya, S1 atau D4, kecuali untuk teman-teman yang berada di daerah Papua. Kemudian sehat jasmani rohani, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS ataupun juga P3K, calon P3K dan lain sebagainya. Kemudian tidak pernah melakukan atau terlibat tindakan pelanggaran ya selama tiga periode seleksi calon ASN sebelumnya. Yang dimaksud dengan pelanggaran itu seperti apa? Misalkan ketika ujian itu memakai joki, itu kan tentunya pelanggaran ya. Kemudian curang itu pelanggaran juga. Jadi disitu kan ada pelanggaran seleksi dalam 3 kali periode, itu hanya contoh kecil saja ya. Kemudian tidak berstatus sebagai peserta yang lulus seleksi calon ASN yang sedang usul penetapan nomor induk P3K. Nah, berikutnya di sini untuk mekanisme seleksi ini sudah kita bahas satu persatu ya dulunya. Nah, di sini nanti mekanisme seleksi itu adalah untuk yang pertama yaitu mekanisme penempatan. Mekanisme penempatan yaitu pelamar prioritas yang memenuhi nilai ambang batas. Teman-teman yang sudah lulus passing grade hasil seleksi P3K Guru 2021 ini nanti langsung penempatan ya. Jadi kita langsung daftar, kemudian nanti kita dapat penempatan, kita lanjut sampai di resume, ngisi-ngisi untuk administrasi dokumen itu enggak diupload lagi ya. Nanti kalau misalkan diminta upload ya kita upload, kalau tidak ya tidak. Namun di sini nanti kita nggak ikut seleksi administrasi, nggak ikut seleksi kompetensi. Nah, kemudian mekanisme berikutnya yaitu seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Inilah yang dimaksud dengan seleksi cat observasi, teman-teman. Inilah untuk teman-teman THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun ya, nanti menggunakan cat observasi. Kemudian berikutnya ini adalah seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan untuk teman-teman pelamar umum, yaitu dari lulusan PPG, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun. Kemudian juga dari teman-teman guru swasta ya. Kemudian berikutnya di bagian bawah ini adalah terkait tentang seleksi kompetensi teknis tambahan. Nanti di sini daerah yang akan menambahkan ini bisa menambahkan, namun bobotnya itu nggak melebihi 30% ya. Nah, berikutnya di sini kegiatan kategori kegiatan, teman. Nah, ini yaitu ada pelamar ya. Pelamar yang kebutuhan khusus itu adalah peserta yang memenuhi passing grade. Nah, teman-teman lulus passing grade, kemudian THK 2, kemudian guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Ini nanti kebutuhan khusus. Kemudian yang kebutuhan umum ini adalah untuk teman-teman yang tidak dalam kategori itu ya. Nah, ini sepertinya ini belum bisa diklik ini. Nanti kita gulir, ini adalah khusus, itu adalah teman-teman prioritas, terdiri dari yang sudah lulus passing grade, kemudian THK 2, guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kalau yang pelamar umum ini adalah dari teman-teman yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG, nanti menggunakan mekanisme seleksi yang berbeda. Nah, berikutnya juga teman-teman bisa cek juga pada bagian atas, inilah terkait tentang pengumuman, kemudian di sini adalah persyaratan, kemudian mekanisme, kemudian kategori pelamar, kemudian ini adalah untuk pusat bantuan. Ada call center, kemudian ada telegram, ada portal bantuan ya. Oke, demikian sambil kita menantikan untuk pendaftaran P3K Guru 2023, ada baiknya di sini kita mencermati yaitu portal guru honorer ini.
Nah, kemudian nanti setelah kita fix memahami semuanya, kita bisa melakukan pendaftaran tanggal 20 nanti ya teman-teman.